Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, Mas. Sorry, Pak Alex, saya mau nanya. Enzim ini kan sebenarnya sama juga dengan pasta gigi yang lain. Maksudnya sama nih gimana? Ya sama lah untuk bentuknya sama lah. Bentuknya sama. Ya. Nah, yang membuat beda buat beda itu kenapa, Pak? Kemudian Bapak dengan harga yang lebih tinggi. Dan ketiga, saya juga belum pernah lihat dengan cara Bapak mungkin iklan atau PR atau secara apa yang membuat orang itu sekarang harus memakai enzim. Kalau lihat dari kata Bapak dengan produk enzim, dan saya juga sih merasakan oke ya, tapi ini karena pengetahuan sendiri. Tapi dengan bagaimana cara Bapak mengiklankan atau menginformasikan bahwa bukan karena mahal, tapi enzim ini berguna untuk individu. Tunggu, sebelum kita menjawab situ, Anda bilang Anda belum pernah melihat iklannya. Iya, belum. Tapi pernah. Anda pakai enzim. Pakai enzim. Dari mana? Mencoba-coba beberapa pasta gigi saya coba. Berarti Anda mencoba itu karena melihat di shelf atau di shelf toko ada beberapa. Berarti karena aktivitas merchandisingnya ya? Iya, betul. Okay. Itu yang saya lihat dan saya lihat ini ada satu produk ya cukup memang unik, tulisan enzimnya cukup menyolok. Wah, ini ambil aja, dan harga ya. Memang kalau harga tadi wah ini harganya bagus, mahal, pasti bagus. Tapi kan belum saya pernah dapat informasi dari satupun, termasuk iklan saya belum pernah lihat. Nah, ini strategi apa yang Bapak membuat sudah bikin mahal, kemudian tidak pakai iklan, dan orang kok mau beli? Tanya pada Anda sendiri kenapa Anda mau beli? Saya? Karena saya mau beli karena ternyata cocok dan saya coba. Pertama kali coba-coba, terus Anda cocok. Gitu cocok. Tapi kan nggak mungkin saya sarankan kepada pihak teman saya, karena saya bukan distributornya atau ininya pemegang brand enzim. Mereka sudah memakai brand lain. Nah, bagaimana dari Bapak pihak enzim sendiri menyatakan bahwa enzim ini lebih baik? Gitu. Oke, Pak. Jadi pertanyaannya Mas Mantri ini adalah produk Bapak kan bagus nih katanya, ya. Dan orang yang begitu mau coba pasti akan repeat, akan merasakan hasilnya, ya. Dan salah satu yang membuat orang terkesan meyakinkan adalah harganya. Tapi harga itu akan dilihat kalau orang itu udah melihat barangnya dan memang udah mencari barangnya. Nah, bagaimana Bapak ini bisa membuat orang mencari barangnya dan mau mencoba pertama kalinya, Pak? Nah, kalau begitu orang udah mencoba pertama kali kan Bapak bilang pasti repeat kan? Jadi tantangan Bapak adalah bagaimana orang mencoba pertama kalinya. Nah, usahanya apa, Pak? Kami menggunakan below the line. Kami ada satu event yang disebut industrial visit. Industrial visit. Jadi kami mengundang mereka datang dan kami menjelaskan apa itu produk enzim. Dan umumnya setelah survei saya itu dari sekian yang datang barangkali ada 46% itu mereka repeat. Oke, Pak, siapa nih yang datang, Pak? Kalau kita bicara tentang Universitas Ciputra, mereka train the trainers. Jadi orang yang di-train itu dia akan melatih lebih banyak orang lagi. Nah, apakah orang yang Bapak undang Visit Factory ini adalah end user atau orang yang akan membuat orang lain lebih banyak lagi yang pakai? Atau seleksinya gimana, Pak? Seleksinya kami ada kalau ada rombongan yang di atas 50 orang. Biasanya anybody umamanya dari gereja, dari majelis taklim, olahraga. Jadi mereka kalau mempunyai kelompok 50 minimal, itu saya kasih bus antar jemput dan makan siang gratis, semua gratis gitu. Setelah mereka datang, mereka akan mencoba membeli. Ya, jadi mereka itu umumnya mulutnya juga panjang gitu. Satu orang bisa menyebarkan 10 katanya. Jadi itu akan berkembang terus. Oke. Jadi Bapak pakai metode approach langsung kepada end customers gitu, Pak ya. Kenapa enggak misalnya membagikan tube kecil di mall gitu, Pak? Karena orang sekali coba kan pasti akan repeat seperti itu. Kenapa misalnya kan pasti cost-nya lebih besar mengundang orang, diterangkan, cost-nya Bapak nerangin aja berapa duit gitu, Pak ya. Nah, itu kan cost-nya lebih besar kalau misalkan Bapak ciptakan sampel SPG di mall-mall untuk bagikan orang coba, bukankah itu bisa lebih efektif, Pak?
Mungkin ada produk-produk tertentu dengan cara begitu baik, tapi dengan produk saya itu justru yang tidak boleh. Karena dulu guru SMA saya mengatakan, dia bilang sample is no value. Jadi sampel itu tidak ada harganya. Jadi kalau tidak ada harganya, biasa selalu mereka tidak menghargai. Kenapa nggak diberikan penjelasan sampai mereka tahu itu setelah mereka pakai puas dan tidak akan melepas. Jadi saya jarang sekali memberikan sampel tanpa ada ceramah apa-apa. Ya, walaupun dokter yang datang, karena saya di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia semua saya ceramah, dan bukan muridnya, saya selalu dosennya. Saya juga di Singapore University, Taiwan University, di China University saya ceramahkan. Karena suatu teori baru itu yang mengejutkan saya kira. Tapi Pak, kalau kita memang lihat produk bagus, kata orang kan the product will talk itself. Nggak perlu Bapak yang talk gitu loh, Pak. Ya, jadi buat apa Bapak talk kalau produknya will talk itself? Maksudnya begitu orang pakai udah langsung feel the difference gitu. Nggak bisa. Kalau orang start pakai itu adalah feeling timbulnya. Oke. Jadi it takes time ya? It takes time, Pak ya? Oke, berapa tube baru orang bisa sekali pakai langsung besok bisa langsung bisa ketahuan baik atau tidak. Contohnya kalau dengan enzim, sedikit promosi ini ya. Oh boleh Pak, boleh. Dengan cara yang kering, sikatnya tidak perlu kasih air, tidak perlu kumur dahulu, langsung dikasih disikat. Lamanya 2 menit. Setelah 2 menit kita buang. Besok pagi bangun tidur, sebelum sikat gigi kita sapu dengan lidah. Itu masih licin dan kita gini kan. Nggak pingsan gitu ya. Biasa kalau kita pagi-pagi baca lagi, pingsan sendiri kita ya. Dan itulah keunggulannya, karena itu sesuatu bukti nyata bahwa terjadi kerusakan gigi itu di malam hari. Apapun manusia sikat gigi, biarpun sekian bersih, sekian lama gitu, besok tetap mulutnya bau. Karena bau itu pembusukan. Pembusukan itu bakteri berkembang. Bakteri berkembang membutuhkan makanan. Dan enzim makanan ini dari mana? Enzim ini yang padahal kita sudah dibersihkan. Ternyata dia makan dari air liur kita. Nah, dokter gigi tahu tapi belum sadar barangkali. Baik. Jadi dia makan itu tetap berkembang jadi bau itu. Jadi enzim ini yang mencegah perkembangan biakan bakteri tersebut ya. Enzim sebetulnya sederhana teori, we back to nature. Jadi air liur sebagai pelindung alami ya kita kembalikan lagi. Pak, kita akan diskusi back to nature di segmen berikutnya karena kita harus break lagi. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar, ataupun tanggapan terhadap topik kita ataupun program The CEO Refresh. Kita break untuk segmen berikutnya.